50 ini kalau shocknya udah diganti bagus. Welcome back to my YouTube channel, Week Scooter Channel. Ya, kali ini bersama gua Ical. Nah, episode kali ini gua akan membicarakan mengenai tips and trick gimana kalian semua kalau misalnya pengen membeli Vespa GTV 250 IE. Nah, di sini gue akan memberi tips and trick kepada kalian. Kira-kira apa sih yang harus kalian perhatiin sebelum kalian mencari unit ini dan betapa langkanya unit ini dan range harganya. Oke, simak terus di episode kali ini. Oke, let's go. Oke, hal pertama yang kali ini gue akan bahas mengenai Vespa GTV 250 IE ini, yaitu di sektor lampu depannya. Nah, jadi gini, rata-rata Vespa GTV 250 IE ini, kalau kalian cari ini unitnya, biasanya di bagian lampu depan, main lampnya itu, di mikanya, biasanya tuh rata-rata kalau nggak retak, habis itu meleleh, gue nggak tahu kenapa ya. Cuman kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas, rata-rata mereka bilang katanya banyak orang yang punya GTV 250 IE ini itu motornya dikerudungin. Nah, mereka manasin motornya sambil dikerudungin. Nah, itu efeknya membuat mika lampu itu meleleh. Kedua, karena memang basically motor ini lampunya standar, motor ini tuh memang lampunya kurang terang. Nah, jadi rata-rata orang main di high beam terus. Makanya lampunya jadi panas dan mengakibatkan si mika itu meleleh. Oke, hal kedua yang akan gue bahas yaitu mengenai master rem dari motor ini. Rata-rata orang yang punya motor ini, master remnya itu rata-rata udah pada berkerak atau jamuran. Nah, contohnya kayak punya gue ini udah sempat gue detailing dan sempat mulus juga. Tapi karena memang motor ini lama diem, terus juga jarang gue pakai, di master remnya itu berkerak lagi. Nah, rata-rata memang itu penyakit dari Vespa GTV 250 IE. Jadi kalau kalian pengen beli unit ini dan nemu unitnya yang master remnya berkerak di atasnya, di sampingnya, itu nggak masalah. Kalian tinggal dipolish aja ulang, panggil tukang detailing, itu akan bersih. Jadi kalian nggak usah takut ketika dapat unit yang master remnya itu ada kerak atau jamurnya. Oke, yang ketiga yaitu di sisi jok. Joknya ini memang GTV 250 IE ini itu modelnya terpisah. Jadi di bagian rider depan sama rider belakang joknya itu misah. Rata-rata joknya itu GTV 250 IE kalau yang warna hijau dapetnya warna coklat kan joknya. Nah, itu rata-rata joknya tuh kalau nggak udah sobek atau udah kendor atau udah kecakar kucing. Nah, itu permasalahannya. Tapi setahu gue di SIP masih ada yang jual satu set jok. Itu sekitar harganya 6 juta. Nah, tapi untuk kesediaan barangnya gue nggak tahu ada atau enggak. Nah, jadi kalian harus concern sama joknya. Kalau kalian dapet jok yang ori, itu keren banget, itu mantep banget. Tapi kalau joknya udah retrim gak ada masalah. Tapi pastiin joknya itu busanya masih kenceng dan masih enak dan layak untuk dipakai. Well, yang keempat di sisi lampu belakang. Rata-rata memang motor seri GT ya, bukan selain GTV aja. Di seri GT itu banyak banget yang lampu belakangnya itu pecah. Jadi lampu belakangnya bukan pecah bolong, tapi retak. Jadi ada retak di tengah, apa retak di pinggir gitu. Gue juga nggak tahu kenapa bisa terjadi retak. Entah lampunya itu memang umurnya begitu, memang sudah umur, apa memang ketekan atau gimana. Tapi memang di motor gue udah gue ganti LED lampunya. Jadinya karena memang lampu yang lamanya itu ada retak dari pojok kanan ke pojok kiri. Dan rata-rata temen gue yang punya GT sama penyakitnya. Itu lampu mika belakangnya itu, stop lampnya itu pada retak. Nah, itu paling yang bisa jadi concern kalian juga. Yang kelima, kita pindah ke sektor kaki-kaki. Karena GTV ini kaki-kakinya, apalagi shock breaker depannya, kebetulan shocknya itu chrome. Nah, itu rata-rata shock breaker dari GTV ini banyak banget unit-unit second yang udah mati. Nah, itu yang menyebabkan injektor dari GTV ini kadang-kadang suka rata-rata udah pada patah. Karena memang shock breaker belakangnya itu udah mati. Nah, untuk shock breaker depannya itu orang-orang jarang banget ganti karena jarang banget orang yang jual
shock breaker khusus untuk GTV, dikarenakan shock breakernya itu warnanya chrome. Nah, makanya rata-rata GTV ini itu shocknya itu pada mati. Jadi kalian harus banget memperhatikan kalau misalnya kalian mau beli unit GTV 250 ini, kalau shocknya udah diganti, bagus. Apalagi udah upgrade ke Öhlins atau ke Zelioni gitu kan, itu jadi nilai plus. Nah, paling gue bisa ngasih tahu bahwa memang motor ini rata-rata unitnya tuh yang udah ya shocknya mati. Ya shock motor gue ini memang udah agak lemah tapi nggak mati banget gitu. Makanya shock breaker belakangnya itu udah agak turun dikit. Jadi dia agak lebih ceper daripada shock standarnya. Tapi untuk shock breaker depan sih alhamdulillah masih oke yang punya gue. Nah itu, jangan lupa untuk perhatiin shock breaker. Oke, keenam, di bagian cooling system. Karena memang motor GTV ini rata-rata kalau kalian temuin di penjual-penjual itu biasanya kilometernya around 2.000 sampai 20.000. Yang notabene-nya motor-motor di kilometer segitu tuh jarang dipakai. Nah, di bagian cooling systemnya itu rata-rata orang tuh pada di bagian radiator coolant-nya itu biasanya udah pada berkerak. Terus juga air radiatornya kadang-kadang kurang, atau gara-gara mereka pakai radiator coolant jadinya ngendep, terus jadi lumpur. Nah, biasanya tuh di bagian cooling systemnya itu rata-rata notabene sih belum ada masalah, tapi kalian boleh concern ke situ. Kalian bisa buka di bagian atas itu kayak ada laci, itu ada bautnya dibuka. Nah, di situ kalian bisa ngecek leveling water coolant leveling dari si radiatornya itu. Nah, di situ dia ada tangki radiator yang yang bisa kalian cek itu air radiatornya itu sudah sampai level maksimum atau minimum atau belum. Nah, biasanya rata-rata di tangki radiator itu yang sudah biasanya ada retak atau ada pecah rambut biasanya, tapi jarang sih. Nah, kalian juga bisa ngecek di bagian situ. Biasanya di bagian cooling system itu yang paling harus dicek itu yaitu jadi air radiatornya atau radiator coolant-nya. Biasanya mereka suka ngendap begitu. Oke, ketujuh, kalian harus perhatikan electrical-nya. Motor ini itu biasanya dan rata-rata yang udah itu di bagian sikring di bagian atas, ketika kalian buka jok itu di sebelah kiri itu sikringnya rata-rata udah pada kebakar, nggak tahu kenapa. Nah, punya gue ini kebetulan juga udah kebakar dan gue udah ganti kabel set yang baru untuk menggantikan kabel yang lama. Gue nggak tahu kenapa sering banget nemuin kasus GTV yang saklarnya itu pada kebakar, dan rata-rata mereka ganti kabel baru untuk ngeganti saklar itu. Nah, kalian bisa ngecek dari kalian buka jok, habis itu ada tutupan joknya yang untuk naruh barang-barang. Nah, di bagian pojok kiri atas itu biasanya udah meleleh. Karena kan dulunya kan saklarnya ada di situ terus kebakar, dia kena ke bagian bak untuk nyimpen barang itu. Nah, gitu. Nanti gue bakal detailin videonya. Kedelapan, injektor. Nah, karena tadi gue udah bahas mengenai kaki-kaki yang berefekkan kepada injektor itu, biasanya kaki-kaki yang udah mati itu ngebuat injektornya itu ketekan sama bak yang untuk penyimpanan barang. Itu mengakibatkan injektornya itu biasanya goyang atau patah, yang mengakibatkan biasanya kalau kalian PADS atau colok, biasanya di situ ada tulisan error injektor. Atau biasanya kalau kalian starter motornya suka mati sendiri. Nah, itu biasanya tuh akibatnya karena biasanya injektornya patah atau udah goyang. Nah, kalian bisa ngecek dengan sebelum membeli motor ini, bawa dulu ke dealer resmi, kalian PADS. Yang terakhir ke-9, surat-surat ya pastinya dong, ya kan? Sebelum kalian beli motor ini, kalian harus mastiin motor ini ada master key-nya. Master key udah pasti warna coklat. Terus habis itu STNK, BPKB, sama faktur. Nah, biasanya tuh faktur itu memang jarang ya. Maksudnya kadang-kadang ada motor yang ada fakturnya, biasanya udah keselip. Nah, itu depend on orang yang mau beli. Kalau orang yang biasanya mau banget motornya lengkap surat-suratnya, itu mereka harus ada fakturnya. Tapi kalau buat gua pribadi, oke lah nggak ada faktur, yang penting BPKB STNK lengkap. Lalu kalau misalnya kalian itu dapat unit yang spesial banget, itu biasanya kalian masih dapat kartu garansi. Habis itu juga checklist poin untuk servis
di dealer resminya. Kayak motor ini itu masih ada buku-buku untuk servisnya. Nanti gue akan spill di video gue. Well, untuk range harga motor ini sendiri, kalau kalian dicek di OLX, itu ada orang yang jual dari harga 135 juta sampai 185 juta tergantung barangnya. Biasanya di kilometer yang rendah atau low itu harganya semakin tinggi. Tapi kalian harus ngecek juga di poin-poin yang gua udah ngomongin dari poin 1 sampai poin 9. Kalian harus cek semuanya secara detail. Kalau memang motornya bagus, simpenan, low kilometer, dan harganya masuk untuk kalian investasi, sikat langsung. Tapi kalau misalnya unitnya itu biasa-biasa aja, terus juga banyak cat yang udah nggak bagus, ya kalian bisa tawar dan kalian bisa nge-rebuild motornya supaya jadi cakep lagi. Jadi jangan takut untuk kalian memberi motor Vespa GTV 250i ini, karena menurut gue motor ini memang investasi buat kedepannya. Harga terus naik, harga bisa kita goreng, ya nggak? Nanti kita riding bareng, kita kumpulin anak-anak GTV 250, kita goreng bareng-bareng. Oke? Segitu aja di episode ini mengenai tips and trick untuk membeli Vespa GTV 250ie. Semoga tips and trick dari gue ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda mengenai motor ini. Good luck untuk yang cari motor ini. See you in next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa lebih maju lagi karena komen-komen dari kalian. See you on next video. Ciao!